Tolong aku. Lari terus. Kau boleh mencari nafkah di gerbang 3 lipatanan. Hanya mencoba mencari nafkah. Suruh jika Katiri Sunan. Itu sudah merupakan bantuan besar. Yang kuminta hanyalah kau. Qin Fei Yue nona muda tertua dari keluarga Qin. Hanya tidur dengan seseorang sekali saja. Mengapa kau lari? Sampah sepertimu. Ingin benar-benar dipermalukan. Menginginkan kemurnian, tetapi tidak memilikinya. Apakah kau pikir kau adalah wanita tercantik di Sungcheng? Tolong. Selamatkan aku. Seseorang mencoba membunuhku. Fei Yue, kau masih hidup. 6 tahun lalu. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di tempat tidurku? Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang kau lakukan? Jangan merekam kamu, tidak diizinkan merekam. Apa yang kau lakukan? Keluar. Seorang reporter dari stasiun ini melaporkan. Seorang reporter dari stasiun ini melaporkan. Kemarin di Hotel Dragon Court. Kemarin di Hotel Dragon Court, putri tertua keluarga Qin difoto dengan seorang pria asing di tempat tidur dengan pakaian acak-acakan, diduga sedang berhubungan seksual. Ketika tertangkap basah, Qin Fei Yue bunuh diri karena malu dan marah. Belakangan diketahui bahwa pria itu tidak lain adalah Chunan, tuan muda dari keluarga Chu. Beraninya kau tidur dengan putri sulung keluarga Qin. Su Yaosong ayah Sunan. Kau bocah sombong yang tidak tahu tempatmu. Sekarang setelah orang itu mati, mereka pasti akan menagihmu dengan nyawamu. Tidakkah kau tahu? Ayah, Pergilah ke wilayah selatan. Jangan pernah kembali lagi. ayah. Lari. Fei Yue wajahmu. Kembalikan padaku. Aku mohon padamu, kembalikan padaku. Semuanya datang dan lihat. Si buruk rupa seperti ini masih berpikir dia putri yang berharga dan dimanjakan. Tidak ada yang mau padanya walau dia menawarkan diri. Apa yang seharusnya dilakukan Marsekal Selatan? Lumpuhkan dia. Marsekal Selatan, silakan periksa. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Bajingan mana yang berani memukulku? Aku adalah tuan muda keluarga Shaw. Ketika ibumu membawamu dan menikah lagi dengan ayahku, dia sudah mengganti nama belakangmu menjadi Su. Dari mana datangnya tuan muda Su ini? Kau adalah Zunan. Bukankah kau mati di wilayah selatan? Bajingan, mengapa kamu tidak mati saja? Tunggu aku di mobil. Zuna. Kau tanpa malu membelanya, tapi dia tidak menghargai kebaikanmu. Aku akan memberimu waktu 3 detik. Berlutut dan minta maaf. Wanitaku dan aku hanya bermain-main. Apa urusanmu? Siapa wanitamu? Seseorang sejelek dirimu tidak ada yang mau menikahinya. Aku setuju menikahinya. Adalah berkahmu. Itu adalah hasil dari 8 masa kultivasimu. Kamu. Berlutut dan minta maaf. Ayahmu sudah diusir oleh ibuku. Kalian berdua ayah dan anak. Sekarang hanyalah anjing liar. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Minta maaf. Saya minta maaf. Saya salah. Enya. Kau berani memukulku. Tunggu saja untuk mengambil mayat adikmu. Ini gawat. Kamu memukul Xiaoji. Dia akan menyakiti adikmu. Apa? Apa kau tahu di mana Xiao Bei? Dia ada di gerbang 3 lipatanan. Dari mana datangnya bocah ini? Berani membuat masalah di gerbang 3 lipatanan. Xiaonan, mengapa kau di sini? Bukankah ini tuan muda keluarga Chu? Tidak mati di wilayah selatan. Tetapi malah datang ke gerbang 3 lipatanan untuk mencari mati. Jilat, kenapa kamu berhenti? Apakah aku menyuruhmu berhenti? Atau haruskah aku membiarkan putramu ikut menjilatnya sampai bersih? Kau mencari mati. Tongxiang. Hukum. Ya, memerintahkan seorang wanita untuk membunuh. Chunan, kamu terlalu banyak bermimpi dan tidak realistis. Kakak Zuan, itu adalah kedua orang itu yang baru saja mematahkan kakiku. Kau harus membalaskan dendamku. Serang. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Kalian semua serang. Seseorang. Kamu berani menyakitiku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku adalah putri Liu Sanjong. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuh kalian semua. Benarkah?
Berhenti. Xiao Bei tidak baik-baik saja. Menyelamatkannya adalah yang utama. Xiao Bei. Tongxiang. Bagaimana dia menyiksa Xiao Bei? Balas dia 10 kali lipat 100 kali lipat. Hong Sang mengerti. Hei kalian semua siapa? Mengapa kalian menerobos masuk? Ini adalah bangsal kelas 1. Bagaimana mungkin orang-orang sepertimu bisa masuk? Diam. Jika kau menunda aku menyelamatkan adikku, aku akan meratakan seluruh rumah sakitmu ke tanah. Xiao Bei, kakakmu sudah kembali. Kakakmu adalah penerus sekte dokter hantu. Kau akan baik-baik saja. Marsekal Selatan, wanita ini sudah menderita siksaan berat. Meski begitu masih mengucapkan kata-kata kotor. Kalian semua tunggu saja aku. Ayahku pasti akan membuat kalian menderita 1000 sayatan. Kamu, saudarimu, dan seluruh keluargamu. Ayahku pasti akan mencincang kalian semua menjadi pasta daging dan memberikannya sebagai makanan anjing. 6 tahun. Aku menjaga wilayah selatan selama 6 tahun. Hanya untuk disambut dengan kesombongan seperti ini. Tongxiang, katakan padaku, apakah 6 tahun ini sepadan? Marsekal Selatan izinkan saya membantai gerbang 3 lipatanan. Sama sekali tidak. Liu Sansheng adalah surganya Xiongqiang. Kita semua hanyalah semut di bawah kakinya. Kita tidak bisa melawannya. Shiona, semua yang terjadi hari ini, aku akan menanggung akibatnya. Cepat tinggalkan Xiongqiang. Semakin jauh kamu pergi semakin baik. Aku tidak pernah berniat untuk kembali ketika aku datang kali ini. Kau tidak bisa mengalahkannya. Aku akan pergi melawan mereka. Kau tidak bisa melindungi Xiao Bei. Aku akan melindunginya. Semua penindas dan pemalukan Xiao Bei. Chen Qiming Gubernur Xiongqiang Chen Qiming Gubernur Songzhen. menyampaikan hormat kepada Marsekal Selatan. Kau juga datang untuk membujukku kembali ke wilayah selatan. Penguasa Marsekal Selatan telah menetapkan bahwa Anda sebagai Panglima tertinggi wilayah selatan tidak boleh kembali ke daratan tanpa dekret kekaisaran. Ini dianggap sebagai pelanggaran peraturan. Mohon segera kembali ke wilayah selatan untuk memimpin semua urusan sebelum melanjutkan ke provinsi pusat untuk bertamu penguasa. Dendam darah masih belum terselesaikan. Aku menyesal tidak bisa mematuhi perintah itu. Marsekal Selatan, saya tahu Anda tidak bisa menelan penghinaan ini. Mohon serahkan masalah yang menyangkut adik Anda kepada saya untuk ditangani. Saya akan menanganinya dengan tepat. Sepantasnya. Aku lihat kau berniat menutupi perbuatan mereka. Marsekal Selatan, mohon, dengarkan nasihat saya. Mengingat status dan posisi Anda saat ini, setiap kata dan tindakan Anda sedang diawasi oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Begitu pembunuhan dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Aku tahu semua ini. Alasan adikku menderita hal-hal itu justru karena seseorang ingin menggunakannya untuk melawanku. Marsekal Selatan, karena Anda mengetahui semua ini, maka Anda... Tapi kesalahan terbesar mereka adalah menyentuh keluargaku. Marsekal Selatan. Marsekal Selatan tidak Marsekal Selatan. Marsekal Selatan. Mundur. Berani bertindak lancang di hadapan Marsekal Selatan. Inilah yang menanti mereka di masa depan. Pergi. Shunan, kembalikan nyawa putriku. Putrimu melakukan banyak perbuatan jahat. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Adikku, dia tidak memprovokasi siapapun. Siapa yang akan membalas penderitaan yang dia alami? Aku tidak peduli. Di Xiongqiang, tidak ada yang berani menyentuh putriku. Dengan hak apa kau memutuskan hidup dan mati putriku? Hari ini aku akan mencincangmu lalu melemparkannya ke anjing. Kalau begitu datang dan coba saja. Seorang kriminal pembunuhan. Penasihat militer pertama wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Lei Chang dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Li Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Wan Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Beberapa orang kecil berlagak di depanku. Marsekal Selatan sungguh. Jika kau adalah Marsekal, maka aku adalah penguasa. Gerbang 3 Lipatanan. Hadir. Hari ini. Jangan bilang kalian palsu. Bahkan jika Marsekal yang asli datang, jika dia berani menyentuh putriku, dia tetap harus mati di tanganku. Bunuh-bunuh. Marsekal Selatan, mohon berikan perintah. Jangan biarkan ada yang hidup. Saudara-saudara, musnahkan mereka semua untukku. Zunan tetap di sini. Aku akan mengiris dagingnya sepotong demi sepotong dan menghancurkan tulangnya. Bunuh.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau benar-benar Marsekal Selatan? Saya minta maaf Marsekal Selatan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menentangmu. Tolong ampuni aku. Mengampunimu. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa bekingmu. Tentu saja kau bisa memilih untuk tidak memberitahuku. Pukul dia sampai babak belur untukku. Kau tidak bisa membunuhku. Gerbang 3 lipatananku didukung oleh aliansi Tianqi. Aku adalah bawahan tetua Jiu yang dari aliansi Tianqi. Kau adalah Marsekal Selatan. Kau seharusnya tahu betapa menakutkannya aliansi Tianqi. Jika kau membunuhku, tetua Jiu yang pasti akan membawa orang-orangnya dan memburumu tanpa henti. Kemarilah. Apakah dia? Tetua Jiu Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku, tetua. Tetua, selamatkan aku. Aliansi Tianqi diam-diam berkolusi dengan negara serigala, melakukan kejahatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan telah dimusnahkan pemimpin mereka Jiu yang pantas mati 10.000 kali. The film was translated and Tetua aku. narrated by M Media. Aliansi Tianqi tidak bisa melindungimu. Lanjutkan. Aku adalah teman Yun Yorom, orang terkaya di barat daya. Naiklah. Liu Sanshong, kau sampah dan bejat. Mengapa kau menyakitiku? Yun Yorong menyediakan dana untuk kekuatan abu-abu, memperkosa dan membunuh gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya, dan pantas mati 10.000 kali. Tidak. Aku juga paman dari Yu Zixiong, Jenderal Barat Daya. Kau tidak bisa membunuhku. Yu Zixiong memanggilmu, tidakkah kau dengar? Liu Sanshong, aku takkan tenang sebelum menghancurkanmu. Yu Zixiong berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, dan pantas mati 10.000 kali. Sepertinya tidak ada dari mereka yang menjadi bekingmu. Apakah ada orang lain? Sudah berakhir. Sekarang mereka semua sudah tiada. Marsekal Selatan, mohon ampuni aku, Marsekal Selatan. Aku membunuh putrimu. Sebagai seorang ayah kau harus membalas dendam untuknya. Marsekal Selatan, Liu Xuan membawa nasibnya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Jika itu aku juga akan membunuhnya. Kejahatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Sanshong, kejahatanmu tak terhitung. Memegang kekuasaan mutlak di Songcheng. Sudah berapa banyak orang tak bersalah yang kau rugikan? Apakah kau tahu? Mustahil kau tidak tahu, kan? Ketika mereka berlutut memohon belas kasihan, pernahkah kau merasakan belas kasih? Kau pantas mati. Pukulan ini kulepaskan untuk putrimu. Kau tidak layak menjadi seorang ayah. Pukulan ini kulepaskan untuk rakyat jelata Songcheng. Akhirnya, pukulan ini kulepaskan untuk adikku. Marsekal Selatan, ampuni hidupku. Apakah kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ya, kami akan segera pergi meminta maaf kepada ibumu. Sekarang inya. Bukankah itu Shou Yuqiong dan Shou Ji? Itu mereka. Mereka adalah para pembunuh. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Mereka adalah tokoh penting. Bagaimana mungkin mereka sampai diseret dan diarak? Jiao Yuqiong, Shou Yuqiong. Dulu aku kehilangan segalanya dan berlutut di hadapanmu, memohon dengan menyedihkan. Kau bertingkah begitu angkuh dan berkuasa. Aku tidak pernah menyangka langit itu adil, bahwa kau juga akan mengalami hari ini. Pembunuh. Karma untuk pendosa karma. Nak, apakah kau melihat itu? Bajingan Shouji itu sedang menghadapi balasan. Semuanya cepat datang dan lihat, ini adalah si pembunuh. Kuburan. Marsekal Selatan, mohon berbelas kasih. Ini semua salah kami. Aku mohon, ini semua salahku. Selamatkan saja nyawa kami yang tak berharga ini, Marsekal Selatan. Aku ampuni nyawamu. Baiklah. Tapi dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Mama, kau akan membiarkanku hidup, kan? Aku belum cukup hidup. Jiaoji, biarkan saja ibu hidup. Boleh. Biarkan aku hidup. Aku akan mencekikmu sampai mati. Marsekal Selatan.
Aku sudah mengambil nyawa wanita tercela ini. Ampuni nyawaku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bisa menjadi anjingmu yang paling patuh. Apapun. Tapi aku tidak membutuhkan binatang sepertimu yang bahkan membunuh ibumu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Tong Xiang, pergi ambil alih aset keluarga Shou. Grup Tianyun. Aku punya pengaturan lain ke depannya. Ya, Singkirkan mereka. ikut denganku. Rumah sakit. Xiona, Aku baru saja melakukan akupuntur padamu. Bagaimana perasaanmu? jauh lebih baik Xiona. Itu adalah Xiu Yuqian yang memerintahkan orang untuk melukaiku. Dia dan Liu Sanshon. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Cepat dan bawa Xiao Bei. Dan tinggalkan Xiongqiang. Xiu Yuqiang dan Liu Sanshong. Keduanya sudah mati. Apel. Ada 50 juta di kartu ini. Ambil ini dan hidupkan kembali keluarga Su. Ingat ini, jangan jalani hidupmu seperti bajingan lagi. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menjaga Xiao Bei mulai sekarang. Kakakmu dia. Masih belum bangun. Aku sudah mencari di semua teks medis, tetapi aku tidak dapat menemukan cara untuk membangunkan Xiao Bei. Mungkin paman bela diriku punya solusi. Tong Xiang, kirim pesan ke sekte dokter hantu. Tolong undang paman bela diriku Wu Zisei untuk datang ke Songsen. Ya, Nanshan Villa. Fei Yui sudah kubilang bahwa aku akan menyembuhkan wajahmu, dan aku pasti akan melakukannya. Buka matamu dan lihat. wajahku. Fei Yui, mulai sekarang aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Aku tidak butuh dukunganmu. Aku ingin keluar dan mencari pekerjaan untuk menafkahi diriku sendiri. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tinggallah di rumah dan jalani hidup yang nyaman. Bukankah itu bagus? Tidak perlu. Urusanku sendiri. Aku akan mengurusnya sendiri. Restoran barat. Kau ingin pergi, bekerja di grup Tianyun. Baiklah. Datanglah ke rumahku hari ini. Dan besok kau bisa melapor untuk bertugas di grup Tianyun. Tidak perlu, bahkan jika aku miskin, aku tidak akan menjual tubuhku sendiri. Qin Fei Yue, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau sudah lama tidak menjadi Nona Qin dari keluarga Qin. Kau hanyalah sampah sekarang. 6 tahun lalu, kau telah dilecehkan secara seksual. Mengapa kau masih berpura-pura suci denganku? Apa kau pikir aku tidak sekuat dia? Cobalah aku malam ini. Aku jamin kau akan menikmatinya. Kamu, Sunan, Kau baik-baik saja. Kau berani memukulku, aku akan panggil polisi. Tidakkah menurutmu wajahnya terlihat aneh? Sekarang terlihat jauh lebih simetris. Kau bajingan, tunggu saja. Aku akan membuatmu tinggal di Sungcheong. Tidak punya tempat tinggal. Hanya berdasarkan aku. Baiklah, bagaimanapun juga aku adalah Presiden SDM Grup Tianyun. Jika kau menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung seluruh grup Tianyun. Katakan padaku, apakah kau masih bisa bahkan hidup damai di Sungcheong? Baiklah, mulai sekarang tidak ada lagi grup Tianyun di Songsen. Selain itu, kau dipecat. Sungguh kesombongan, hanya berdasarkan dirimu. Aku adalah seorang karyawan, seorang pejabat tinggi dari perusahaan Tianyun. Apakah kau punya kemampuan itu? Aku minta maaf karena mengecewakanmu, tetapi aku benar-benar memiliki kemampuan itu. reporter stasiun kami baru saja menerima berita. Perubahan telah terjadi di grup Tianyun. Ketua telah mengundurkan diri. Menurut orang dalam, grup Tianyun akan menjadi sejarah. Tidak mungkin. Ini bagaimana ini mungkin? Sekarang kau percaya padaku. Itu semua palsu. Kau menipuku selama ini. Kau bocah sialan. Beraninya kau memukulku. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Lebih dari sekadar MIUQ LMO, aku juga akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Untuk mencegah. Mulai hari ini dan seterusnya.
Jika aku melihatmu lagi, tak sesederhana hanya melumpuhkan tanganmu. Itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi. Jangan keluar mencari pekerjaan lagi. Grup Tianyun. Besok akan menjadi perusahaan yang benar-benar baru. Ada banyak sekali pekerjaan menunggumu untuk ditangani. Aku akan mengurusnya. Apa maksudmu? Karena kau akan menjadi direktur grup Anyue. Aku tidak ingin menjadi direktur grup Anyue. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah memutuskan. Hak apa yang kamu miliki untuk memutuskan untukku? Hanya karena kau adalah priaku. Kamu bukan. Aku harus. Fei Yue. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Masuk ke mobil. Keluarga Kim. Kami menggunakan grup Tianyun sebagai fondasi dan mendirikan kembali grup Anyue. Sebagai direktur, Kim Kai ayah Kim Fei Yue. aku pasti akan memberikan segalanya. Kim Kai Gu kepala keluarga Kim. Ibu ini. Bukankah itu Fei Yue? Xiao Xidua ibu Kim Fei Yue. Dia. Kim Bai Su adik perempuan Kim Fei Ye. Bagaimana wajahnya bisa sembuh? Nah, belajarlah dari kakakmu. Dia sekarang adalah direktur grup Anyue. Kim Kai Jun putra ketiga keluarga Kim. Kai Hai, Fei Yu adalah putrimu. Keluarga Kim membutuhkannya sekarang. Nyonya tua Kim nenek dari pihak ayah Kim Fei Yue. Sudah waktunya membiarkannya kembali. Mama, ketika kita mengusirnya saat itu, kita tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sekarang memintanya untuk kembali. Apakah dia akan kembali? Kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan putrimu sendiri. Sungguh. Tepat sekali. Dia adalah anggota keluarga Kim. Sekarang keluarga Kim membutuhkannya. Dia harus kembali dengan patuh. Nenek, bukankah ulang tahunmu akan segera tiba? Ya. Kau pergi dan katakan padanya, katakan saja bahwa ulang tahunku sudah dekat. Minta dia kembali untuk jamuan ulang tahunku nenek, kandungnya. Baiklah. Villa Nansan. Di tubuhmu. Benda-benda ini semua adalah medali kehormatan. Tidakkah kau terlihat lebih jantan sekarang? Apakah kau ingin mengikatkan diri padaku? Selalu berbicara omong kosong. Aku benar-benar sedang tidak mood hari ini untuk bercanda denganmu. Ada apa? Apakah seseorang membuatmu marah? Nenek memintaku kembali ke keluarga Kim besok untuk menghadiri perjamuan ulang tahunnya. Aku belum memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Pergi. Kenapa kau tidak mau pergi? Aku akan pergi bersamamu. Kamu juga akan pergi. Sudah kubilang. Aku adalah dukungan terkuat Emo. Hotel Longdi. Sikap kakakku mengapa begitu berlebihan? Seluruh keluarga menunggunya. Tidak yakin apakah dia datang atau tidak. Fei Yue, mengapa dia belum di sini? Apakah kau memberitahunya? Hari ini adalah jamuan ulang tahunku. Mama jangan khawatir. Aku sudah memberitahunya melalui telepon. Dia seharusnya segera tiba di sini. Apa? Kau memberitahunya lewat telepon. Bukankah sudah kubilang padamu? Apakah aku harus pergi ke sana sendiri? Tepat sekali. Dia sekarang direktur grup Anyue. Keluarga Kintami tidak mampu meremehkannya. Bagaimana aku bisa melahirkan yang sama sekali tidak berguna sepertimu? Ibu jangan marah. Aku akan pergi mengundang Fei Yue sekarang juga. Di hari yang begitu indah ini, Nyonya tua Kim, mengapa Anda harus begitu kesal? The film was Anakku, translated kau, and narrated wajahmu by sudah pulih. Media. Tidak hanya sudah pulih. Itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Benar-benar layak menjadi anak dari keluarga Kinku. Penampilan yang luar biasa. Dan kemampuan yang bahkan lebih luar biasa. Fei Yue cepat beritahu kami, bagaimana kau bisa menjadi direktur grup Anyue. Siapa orang ini? Dia adalah buronan yang memperkosa Fei Yue 6 tahun lalu. Zuna, Kau merusak kehormatan putriku. Beraninya kau masih muncul di sini. Keluarga Ken terdapat dari 4 keluarga besar Zhongchang. Itu semua ulah orang itu. Kau orang terkutuk kau yang melakukannya. Mengenai peristiwa tahun itu, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Penderitaan yang dialami Fei Yue
dan kerugian yang diderita keluarga Qin. Aku bisa menanggung semuanya sendirian. Keluarga Zumo sudah lama hancur. Berhentilah menyombong di sini. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Enya, ketika Tuan Muda Lu Chengsun tiba nanti, kau akan mendapatkan balasanmu. Tuan Muda Lu Chenzun telah tiba. Tuan Muda Lu, Anda akhirnya tiba. Kami hanya menunggu Anda untuk memulai. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Tua. Lu Chenzun, tuan muda keluarga Lu. Saya telah menyiapkan hadiah kecil. Jika Anda tidak menyukainya, mohon jangan meremehkannya. Sama sekali tidak. Fakta bahwa Tuan Muda Lu bisa datang hari ini sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Qin kami. Patung Buddha Mutiara berhias emas dinasti Qing, bernilai 25 juta. Vas enamel Croissant dinasti Min dengan pola awan dan naga, bernilai 32 juta. Cangkir segi 8 selada Gewer dinasti Song, bernilai 5 juta. Tuan Muda Lu benar-benar murah hati dengan hadiahnya. Silakan segera ambil tempat kehormatan. Silakan cepatlah duduk. Dengan memberikan sampah ini, kau dapat kursi kehormatan. Jika aku memberikan hadiah ucapan selamat senilai miliaran, di mana aku harus duduk? Nyonya Tua, dari mana datangnya anjing ini? Berani berbicara padaku seperti itu. Tuan Muda Lu, tolong abaikan orang kecil ini. Keluarganya bangkrut sejak lama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluargamu? Aku akan mencari seseorang sekarang untuk mengusirnya. Pelayan. Marsekal Selatan, hadiah ucapan selamatmu yang bernilai miliaran telah tiba. 10 takaran mutiara 1000 tahun dari dasar Laut Timur. 100 berlian punah dari Isang. 100 batu akik matahari terbit Su Utara. 3 tambang perak dari kerajaan kuno Selan. Harta karun ini semuanya benar-benar tak ternilai harganya. Menilai mereka miliaran kali bukanlah berlebihan. Bagaimana dengan itu? The film was translated Aku punya kualifikasi and untuk kursi narrated utama by sekarang. Media. Iya ya. Kau bahkan bisa duduk di kepalaku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak di sini hari ini untuk merayakan perjamuan ulang tahun yang disebut-sebut itu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa aku akan menikahi Fei Yue. Nyonya Tua, perusahaan Lu saya sedang berusaha mengatur aliansi pernikahan dengan grup Anyue. Jika keluarga Qin Anda ingin menyelinap kembali ke dalam 4 keluarga besar Xiongcheng, Anda harus menikahkan Qin Fei Yue dengan saya. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kai hai. Cepat simpan hadiah ucapan selamat itu dulu. Baiklah, Bukannya aku meremehkan kalian berdua. Aku hanya ya mengatakan yang sebenarnya. Tak satu pun dari kalian yang pantas untuk Fei Yue. lalu siapa di dunia ini yang pantas? Tentu saja itu Sun Ling Dewa Pransiling. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah lawan yang kukalahkan. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi dan melibatkan keluarga Qinku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Utusan yang menyampaikan perintah Dewa Perang Siling telah tiba. Kehadiran Anda utusan terhormat menghormati kami. Kami gagal menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan kami. Apakah itu Marsekal Ling? Instruksi apa yang dia miliki untuk keluarga Qin? Saya datang hari ini Utusan Dewa Perang Siling. khusus untuk menyampaikan dekret Dewa Perang Marsekalin. 2 hari dari sekarang, dia akan turun ke Xiongcheng untuk menikahi Qin Fei Yue. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Urusan seumur hidup Fei Yun kita telah menemukan tempat perlindungan. Dengan grup Anyue. Dan kini memiliki Marsekal Ling sebagai menantu. Bagaimana mungkin keluarga Qin kami khawatir tidak kembali ke puncak? Kakak kau benar-benar memiliki keberuntungan besar. Selamat. Nenek aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak mengenal orang itu. Omong kosong apa yang kau ucapkan di depan utusan? Pertunanganmu dengan Marsekal Ling sudah diselesaikan sejak lama. Kau harus menikah dengannya mau tidak mau. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Ayo pergi. Hentikan. Sebagai anak dari keluarga Qin, kau harus secara alami memprioritaskan kepentingan keluarga Qin. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Penawal, ikat dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Pengawal, tangkap dia. Tong Xiang. Sun Ling tidak bisa membantu keluarga Qinmu. Kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Sekarang, rumah sakit. Ketua Tim Lin, Tuan Chu, silakan masuk.
Gubernur Jenderal Chen sudah memberikan instruksi. Ma Qingrong terbaring di dalam. Bawa jarum perak. Dupa bulan ungu. Racun yang kuat. Tuan Chu, hanya itu saja. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Menyelidiki sebuah kasus. Omong kosong. Saya lihat Anda berasal dari asal yang tidak jelas. Mencoba menghancurkan mayat dan menghilangkan bukti. Dan siapa kau? Saya dari rumah sakit ini. Direktur Departemen Anatomi, minggir. Saya bertanggung jawab atas otopsi Ma Qingrong. Dokter Ouyang memang seorang ahli anatomi. Silakan lanjutkan. Apa yang sedang kau lakukan? Semua orang tahan napas. Bawa dia pergi. Ya, 9 jarum dokter hantu. Anda adalah... Bicaralah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya tidak tahu apa-apa. Tahukah kau? Kau hampir merusak urusan besar. Saya minta maaf. Tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketua tim Len, ya, cari orang untuk membawa dia ke interogasi. ya Marsekal Selatan. Bawa semua saksi Ma Qingrong dalam beberapa hari terakhir. Bawa mereka semua ke sini. Aku punya pertanyaan untuk mereka. Ya Marsekal Selatan. Nama, Ranwen, bicaralah. Dari mana kau mendapatkan rupa bulan ungu? racun apa? Saya tidak tahu. 4 jam setelah Ma Qingrong ditangkap, dia dibunuh. Saya berada di rumah saat itu. Saya tidak tahu apa-apa. Sepertinya belum ada yang memberitahumu bahwa Ma Qingrong meninggal 4 jam setelah penangkapannya. Menyembunyikan racun di gigi tidak berguna melawanku. Raja Neraka tidak bisa mengambil mereka yang ingin aku pertahankan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Itu bukan urusanmu. Marsekal Selatan Anda benar-benar luar biasa. Baru setengah jam, dan Anda telah memecahkan kasus dingin ini. Jangan khawatir. Serahkan orang ini kepada kami untuk diinterogasi. Saya jamin saya akan mengorek dalangnya dari dia. Tidak. Orang ini adalah prajurit kematian. Metode biasa tidak berguna melawannya. Serahkan dia padaku. Anda tidak akan mendapatkan sepatah kata pun dari saya. Untuk mendapatkan apapun. Jangan khawatir. Kau akan menceritakan semuanya ketika saatnya tiba. Ketua tim Len, terima kasih atas kerjasamamu. Aku serahkan pembersihan di sini padamu. Orang ini akan kubawa kembali ke Xiongsheng. Juga, masalah ini sangat rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya Marsekal Selatan. Tidak ada sinyal. Sialan. Seseorang merusak mobilku. Apa yang terjadi? Ini adalah saudaraku. Dia sakit. Bawa kami ke Villa Nanshan. Villa Nanshan, bukankah seharusnya orang sakit pergi ke rumah sakit? Aku mengundang dokter Dewa Sekte Dokter Hantu ke Villa Nanshan. Dia bisa menyembuhkan saudaraku. Sekte dokter hantu apa? Menurut saya itu, semua hanyalah penipuan. Sekte Dokter Hantu adalah garis keturunan Tiongkok paling elit di kerajaan Long. Fokus mereka, inspeksi mendengar bertanya dan diagnosis denyut nadi. Aspek-aspeknya yang ajaib, berada di luar imajinasi Anda. Benarkah? Jika apa yang Anda katakan benar, maka orang-orang dari sekte dokter hantu bisa hanya menggunakan mata mereka untuk mendiagnosis penyakit. Tentu saja. Contohnya melihat Anda saat ini. Sejak saya masuk ke mobil, tangan kiri Anda perlahan bergerak menuju pangkal.
Meskipun Anda telah menjalani pelatihan kontrol otot yang sangat baik, bahu kiri Anda masih sedikit miring. Otot bisap Anda tegang, dan niat membunuh yang tersembunyi di mata Anda menjadi semakin jelas. Jika saya tidak salah, Anda menyembunyikan pisau bukan? Karena Anda telah menemukan saya, maka matilah. Tidak ada gunanya. Mobil ini dipasangi bom. Anda pasti akan mati hari ini. Sungguh serangkaian gerakan mematikan. Dalang ini benar-benar menginginkan saya mati. Sunan, kamu dari mana saja? Aku menelponmu puluhan kali, tetapi tidak bisa tersambung. Apa yang terjadi? Itu cerita yang panjang. Sunan, aku baru saja mendengar ledakan. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalau begitu cepat kembali. Aku hampir gila karena khawatir. Apakah ini karena grup Anyue? Bagaimana kamu tahu? Sudah lama saya katakan kepada Anda, membiarkan Kim Baisu dan yang lainnya bergabung dengan grup akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Ini semua salahku karena kembali berhati lembut. Tolong cepat kembali. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Biarkan Hong Sang membantu Anda. Baiklah, kalau begitu cepat kembali. Baik, yakinlah. Marsekal Selatan, bawahan ini lalai dalam tugas, membiarkan Anda menghadapi bahaya. Sekarang bukan saatnya membahas ini. Cepat bawa saya ke Villa Nansan. Ya, Villa Nansan. saya tidak akan mengatakan apa-apa. Paman guru giliran Anda untuk bertindak. 3 kabut dewa ilusi milikku. Bukankah sudah lama saya ajarkan padamu? Mengapa kamu masih mengganggu saya? Keterampilan saya kurang. Saya minta paman guru mendemonstrasikannya lagi. Apakah kamu yakin bahwa anak ini benar-benar tahu sesuatu? Saya menghadapi 2 serangan dalam perjalanan pulang. Semakin putus asa lawan itu, semakin membuktikan bahwa orang ini adalah masalah besar. Paman guru, saya mengandalkan Anda. Kamu sama seperti gurumu. Selalu suka merepotkan orang lain. Saya akan mengajarimu untuk terakhir kalinya. Perhatikan baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak, tidak, tidak. Selesai. Sekarang tanyakan padanya, berapa kali dia mengumpul saat masih kecil. Dia akan memberitahumu segalanya. Paman guru luar biasa. Saya tidak membual. 3 kabut dewa ilusi milikku bisa digunakan sebagai obat. Bisa digunakan sebagai racun. Dan juga bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Itu jauh lebih baik daripada 9 jarum gerbang hantu milikmu. Nama. Ranwen, Siapa yang memerintahkan Anda melakukannya? Pengkun, Apa jabatannya? Direktur Departemen Tiangon. Direktur Departemen Tiangon, ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua di otoritas pusat. Bertanggung jawab atas persetujuan teknik di seluruh wilayah. Mengapa membunuh Ma Qingrong? Pengkun melalui Ma Qingrong menggelapkan dana renovasi perumahan Rongcheng. Kemudian, masalah kualitas teknik muncul di kawasan perumahan Rongcheng. Ma Qingrong ditangkap. Pengkun takut terbongkar dan bertindak lebih dulu. Pejabat tinggi kedua yang terhormat malahan melakukan korupsi dan pelanggaran hukum. Dia hanyalah benalu negara. Orang yang menyelinap masuk, menyusup ke Biro Inspeksi Umum Rongcheng. Setengah tahun yang lalu, Itu terjadi selama setengah tahun ini, bahwa wilayah selatan dan Siling mengalami insiden berturut-turut. Apalagi yang Anda ketahui. Siapa sebenarnya di balik Pengkun? saya tidak tahu. Karena Anda tidak tahu, maka saya akan pergi sendiri dan bertanya kepada Pengkun. Tianlong, saya punya petunjuk penting untuk Anda. Marsekal Selatan, silakan bicara. Mantan Gubernur Rongcheng Ma Qingrong, kasus peracunan dan pembunuhannya. Saya telah menemukan dalang di balik layar. Dia adalah Pengkun Kepala Departemen Teknik Surgawi. Selain itu, saya juga menemukan dia menggelapkan dana publik untuk merenovasi area perumahan Rongcheng. Apel, bagaimana ini bisa benar? Tapi Pengkun ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua pusat. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Marsekal Selatan,
Apakah Anda punya bukti konkret? Saya punya saksi. Tianlong, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya sarankan Anda segera dan diam-diam menangkap Teng Kun. Tapi ini membutuhkan persetujuan penguasa negara. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk memberitahu penguasa negara. Anda bertindak lebih dulu. Saya akan menjelaskan padanya setibanya di Shongzhou. Paman Guru, apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke Shongzhou bersama saya? Lupakan saja, kau sebagai komandan telah membuat terlalu banyak musuh. Begitu banyak orang ingin membunuhmu. Jika aku tetap di sisimu, aku takut bahaya. Saya bukan lagi komandan wilayah selatan. Tetapi di hati semua orang di dunia, di hati para perwira dan prajurit wilayah selatan, bagaimanapun juga kau tetaplah komandan. Saya tidak memiliki keterikatan pada negara sekarang. Saya hanyalah rakyat jelata sekarang. Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Baiklah, jangan kita bicarakan tentang komandan wilayah selatan. Kau masih kepala sekte dokter hantu bukan? Kalau begitu kau memikul tanggung jawab melindungi rakyat jelata dan semua makhluk hidup di bawah langit. Paman Guru, ketika Anda menjadi serius seperti ini, saya masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Sialan. Jika aku belum tua, aku pasti akan mendisiplinkanmu, memberi pelajaran pada orang itu yang tak tahu hormat pada atasan seperti kamu. Bahkan jika Anda seumuran dengan saya, Anda tetap tidak akan bisa mengalahkan saya. Saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan murid Anda sendiri. Villa Nanshan. Sunan cepat datang. Ada apa? Aku menerima surat ancaman. Ini ditujukan padaku. Apa yang harus kita lakukan? Selidiki, siapa yang mengirim surat ini? Ya Tuan. Sunan, kamu tidak menyinggung seseorang di luar kan? Mengapa seseorang mengirim sesuatu seperti ini ke rumah kita? Bukan apa-apa, aku akan menanganinya. Kamu tidak melakukan sesuatu yang berbahayakan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sunan, aku benar-benar takut kehilanganmu. Gadis bodoh, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku bersumpah akan melindungimu selamanya. Awal bulan depan, akan menjadi pernikahan nasional kita. Apakah kau siap menikah denganku? Aku tidak ingin pernikahan nasional apapun. Aku hanya ingin kamu aman dan sehat. Mereka tidak lagi mengakui aku sebagai putri mereka. Aku juga tidak boleh kehilanganmu. Aku akan baik-baik saja. Marsekal Selatan saya menemukan beberapa petunjuk. Mereka mengarah ke kekuatan abu-abu di Zhongcheng. Serigala hitam, saya baru saja akan menyusup ke markas mereka. Gudang di timur kota. Lanjutkan dengan hati-hati. Tunggu aku tiba. Ya. Gudang. Tangan di atas kepala dan jongkok. Serbu bereskan. Marsekal Selatan. Kau baik-baik saja. Marsekal Selatan, jika Anda datang sedikit lebih lambat, saya akan membunuh mereka semua. Jangan memaksakan diri. Mereka bukan preman biasa. Mereka semua pernah bertugas di militer. Sayangnya petunjuk hanya membawa kami sampai di sini. Saya tidak tahu siapa yang berani menyentuh Anda Marsekal Selatan. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Jenderal Perang Bintang 3. Zuna, saya adalah Jenderal Bintang 3 dari pasukan kekuatan ilahi di wilayah selatan. Zhou Weiping. Kami menerima laporan dari informan bahwa Anda telah melakukan kejahatan. Saya perintahkan Anda untuk segera menghentikan perlawanan dan kembali bersamaku untuk diselidiki. Jika tidak, Anda akan dieksekusi di tempat. Kau menggunakan saudara-saudaraku sendiri untuk melawanku. Tanyakan pada mereka, apakah mereka berani menembak. Zuna, The Wilayah film was selatan sekarang. translated and Bukan lagi narrated wilayah by selatan N Anda. Media. Siapa panglima tertinggi wilayah selatan saat ini? Bagaimana mereka bisa mempromosikan sampah sepertimu? ucapkan satu kata omong kosong lagi, dan Anda akan dieksekusi di tempat. Apakah kau berani menembak? Lapor Marsekal Selatan, bawahan Anda tidak berani. Dan kau? Lapor Marsekal Selatan, bawahan Anda tidak berani. Siapa yang berani menembak? Bawahan Anda tidak berani. Anda memberontak.
Zunan bukan lagi panglima tertinggi wilayah selatan. Saya perintahkan kalian untuk menembaknya. Tembak. Siapapun yang membunuh Zunan akan diberi hadiah 1 miliar dan dinaikkan 3 pangkat. Jenderal Shou. Marsekal Selatan mengabdi pada negara, menghadapi kematian tanpa gentar. Setelah melalui ribuan pertempuran, sangat mustahil baginya untuk mengkhianati kerajaan Long. Saudara-saudara, dengarkan saya sebentar. Hidup saya diselamatkan oleh Marsekal Selatan. Dialah yang menerjang badai peluru dan bom, dan menyelamatkan saya dari medan perang. Marsekal Selatan berbelas kasih dan adil. Dia adalah pria sejati yang sekuat baja. Tidak mungkin bagi saya untuk mengkhianatinya. Bahkan jika Marsekal Selatan bukan lagi panglima tertinggi wilayah selatan, dia juga panglima tertinggi kita. Kami bersumpah mengabdi Marsekal Selatan sampai mati. Anda menentang perintah militer. Apakah Anda mencoba memberontak? Tangkap dia. Zuna, Anda berani menyerang Jenderal Bintang 3 Kerajaan Lon. Ini adalah pengkhianatan. Siapa yang melakukan pengkhianatan? Saya yakin penguasa tahu dengan jelas di dalam hatinya. Katakan padaku siapa panglima tertinggi wilayah selatan. Zuna, jangan kira hanya karena Anda baik sedikit pada prajurit kecil ini. Saya beritahu Anda, penguasa wilayah selatan saat ini adalah Komandan Ning Bolol. Su Wiping. Dengarkan aku baik-baik. Wilayah selatan tidak pernah memiliki penguasa wilayah selatan. Wilayah selatan, milik kerajaan Long. Itu milik semua rakyat di bawah langit. Itu bukan milik orang lain. Jika Ning Bolo berani mengatakan hal seperti itu, jangan berpikir aku akan membiarkannya. Kau bertanya, apakah mereka berani setuju? Akankah orang-orang di dunia setuju? Zuna, jika Anda punya nyali bunuh saya beritahu Anda, Marsekal Ning pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Kau pikir aku tidak akan berani? Sunan saya adalah Jenderal Perang Bintang 3 Kerajaan Lom. Anda hanyalah rakyat jelata. Hak apa yang Anda miliki untuk menyentuh saya? Dia tidak punya hak untuk menyentuh Anda. Lalu bagaimana dengan saya? Inspektur Naga Emas. Inspektur Naga Emas. Anda seharusnya berada di Shonshou. Mengapa Anda datang ke Shungcheng? Chou Weiping. Anda sewenang-wenang pimpin pasukan keluar yurisdiksi Anda dan menganiaya mantan panglima tertinggi wilayah selatan. Kejahatan apa yang harus Anda didakwa? Inspektur Naga Emas yang terhormat, biarkan saya jelaskan. Aku jelaskan apa penjelasan apa. Borgol dia. Jika ada yang mau diucapkan, katakan di dalam. Bawa dia pergi. Saudara-saudara, Su Weiping telah ditangkap. Tidak nyaman bagimu untuk kembali ke wilayah selatan sekarang. Kami bersedia mengabdi kepada Marsekal Selatan. Sayangnya aku bukan lagi Marsekal Selatan. Namun, kau memang bisa tinggal di Shongcheng. Tongshan. Bawahan hadir. Surat ancaman itu dikirim oleh organisasi Serigala Hitam. Ini menunjukkan bahwa organisasi Serigala Hitam memiliki hubungan dengan Su Weiping dan Ning Bolo. Ini berarti Shongcheng memiliki kebocoran keamanan yang parah. Dan tidak monolitik. Aku memberimu sebuah misi, yakin bisa menyelesaikannya. Ya. Saudara-saudara ini di bawah komandomu mulai sekarang. Aku memberimu waktu 1 minggu untuk membersihkan area abu-abu di Shongcheng. Aku tidak ingin keluargaku diganggu lagi. Ya, Marsekal Selatan. Saya jamin misi akan selesai. Saya jamin misi akan selesai. Setelah selesai, pergilah temui Lei Chang. Dia akan mengatur segala sesuatunya untukmu. Villa Nanshan, Tianlong. Marsekal Selatan. Duduklah. Marsekal Selatan, terima kasih kepada Anda. Kasus Pangkun akhirnya telah terpecahkan. Penguasa juga mengutus saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Anda. Yang mulia terlalu baik. Selain itu, saya juga di sini untuk menyampaikan perintah penguasa. Konferensi pers akan diadakan besok untuk mengumumkan kepada publik berita pernikahan nasional Anda. Terima kasih Tianlong. Kalau begitu di perjamuan pernikahan, kau harus minum beberapa cangkir tambahan. Skala pernikahan nasional ini belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah ini sangat penting. Saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk hadir. Tetapi dengan perkataan dari Marsekal Selatan ini, saya sudah merasa puas. Jangan khawatir Tianlong, di daftar tamu kehormatan, termasuk dirimu. Namun, Marsekal Selatan ada satu hal lagi. Ada apa? Putri penguasa Putri Qianhua dan menantu Kekaisaran Lin Xiaofen sudah berangkat dari Shonshou dan sedang menuju Shongcheng menemui Anda. Apa? Untuk apa dia datang ke sini? Kediaman penguasa. Ayah, aku juga ingin pernikahan nasional. Atur saja tepat setelah pernikahan Cunan. Oke. Omong kosong. Ini adalah apa yang Sunan peroleh. Pernikahan nasional yang diperoleh dengan berjasa, dan Anda ingin menumpanginya. Aku tidak peduli, aku hanya menginginkannya. Kalau begitu bicaralah dengan Sunan sendiri. Baik, ayah jangan berani-berani menyesali ini.
Kamar mayat. Marsekal Selatan, bagaimana situasinya? Korban meninggal karena 3 kabut dewa ilusi. Apa? Xiao Ruizuan. Benar-benar kau. Wu Shihai. Keluar dari sini. Paman Guru. Aku bertanya padamu. Di mana Xiao Ruizuan sekarang? Aku juga tidak tahu. Di saat seperti ini, apakah kau masih berencana melindunginya? Apakah kau tahu bahwa dia menggunakan 3 kabut dewa ilusi untuk membunuh orang tua angkatnya sendiri? Mereka semua pantas mati. Xiao Willian lebih buruk daripada binatang. Mengadopsi Xiao Zuan, pada dasarnya bukan karena kebaikan. Mereka memaksa Xiao Zuan untuk menjual tubuhnya demi mendapatkan uang. Mereka bahkan menyiksa Xiao Zuan. Mungkinkah orang tua angkat seperti ini tidak pantas dicincang sampai mati? Mati diam-diam dan tanpa jejak. Kurasa itu terlalu mudah bagi mereka. Meskipun begitu, dia seharusnya tidak bertindak secara pribadi kan? Dia seharusnya dihukum oleh hukum. Zunan, kau adalah panglima tertinggi wilayah selatan yang tinggi dan perkasa. Kau adalah penyelamat rakyat jelata. Kau pada dasarnya tidak akan mengerti apa yang dialami Xiao Zuan. Betapa putus asanya dia. Xiao Weiliang dan istrinya. Kematian mereka tidak perlu ditangisi. Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan ini. Tapi bagaimana dengan lain kali? Dia telah menguasai 3 kabut dewa ilusi. Jika itu sampai lepas kendali, apakah kau tahu bencana macam apa yang akan dia sebabkan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Xiao Zuan sama sekali tidak akan menjadi sumber The film kekacauan. was translated Baiklah, and Paman Guru, narrated by M aku akan Media. sampaikan kebenaran yang tidak menyenangkan ini di awal. Jika Xiao Ruizuan menggunakan 3 kabut dewa ilusi untuk melukai orang tak bersalah, aku akan sebagai ketua sekte dokter hantu membersihkan sekte. Ketika saat itu tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tempat parkir bandara. Gubernur Jenderal Xiongcheng, Chen Qiming, dengan hormat menyambut Yang Mulia Putri. Kau Chen Qiming. Ku dengar dalam waktu singkat sejak kau menjabat, kau telah mengembangkan Zhongcheng dengan sangat baik. Melihat ke belakang sekarang itu bukan hal yang istimewa. Bawahan Anda tidak kompeten dan telah mengecewakan Yang Mulia Putri. Cukup kamu. Berhenti mempersulitnya. Xiongcheng memiliki medan yang kompleks dan transportasi yang buruk. Untuk dapat melakukan sebanyak ini, kemampuan Gubernur Jenderal Chen dan kontribusinya sangat diperlukan. Cepat dan tunjukkan jalannya. Aku harus segera menemui Chunan. Ya. Putri Qianhua telah tiba. Salam untuk Putri Qianhua. Apakah kau Qin Fei Yue? Terlahir benar-benar cantik dan luar biasa. Tak heran Chunan demi dirimu, melepaskan pencapaiannya yang guncang dunia. Demi pernikahan nasional, sang putri terlalu memujiku. Chunan setelah melihat putri ini, mengapa kau tidak membungkuk? Aku hanyalah seorang prajurit seorang barbar selatan. Aku tidak mengerti etiket. Putri mohon, jangan tersinggung. Cepat dan tunjukkan jalannya. Apakah kau tidak punya mata sendiri? Atau kau tidak tahu jalannya? Beraninya kau Chunan jangan tidak tahu berterima kasih. Ini rumahku. Aku yang memutuskan di sini. Kau, Cukup. Kalian berdua tenanglah. Jika kita ada yang ingin dibicarakan, mari kita masuk ke dalam dan membahasnya. Villa Nanshan. Putri Qianhua telah menghormati kami dengan datang. Adakah yang bisa kulakukan untukmu? kau tidak menyambutku. Jika Putri Qianhua berada di sini sebagai tamu, saya tentu saja menyambutnya. Tetapi jika dia di sini untuk membahas pernikahan nasional, mohon untuk tidak menyebutkannya. Chunan beraninya kau. Aku melakukan perjalanan ribuan mil dari Zhongzhou ke Zhongcheng, merendahkan diri untuk bertemu denganmu secara langsung. Jangan tidak tahu terima kasih atas kebaikan yang diberi padamu, jika bukan karenamu. Qianhua, bersikaplah sedikit formal terhadap Zuna. Baik, Marsekal Selatan, apakah itu lebih baik? Selama kau bersedia, kau bisa mengajukan syarat apapun. Selama itu berada dalam lingkup yang wajar, aku bisa menyetujuinya. Aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Aku bisa mencari ayahku, agar dia menyetujui permintaanmu. Sunan, tampaknya Yang Mulia Putri cukup tulus. Saya menolak. Chunan, kau. Cukup Qianhua. Karena Zuna tidak bersedia, kita tidak boleh memaksanya. Chunan ingat ini. Aku pasti akan membuatmu setuju. Xiao Feng, ayo pergi. Zunan Qianhua sudah sangat menyinggung. Aku mewakilinya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Selamat tinggal. Putri Qianhua memang seimpulsif, seperti yang dikatakan legenda. Namun pangeran pendamping cukup mudah diajak bicara. Dia tidak bersikap angkuh. Aku dengar dia berasal dari latar belakang sederhana. Namun dia berhasil mendapatkan restu dari penguasa dan sang putri. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Tampaknya penilaian saya terhadap Ling Xiaofeng ini cukup bagus. Dia memang sangat luar biasa. Tapi aku tahu,
Pria terbaik di seluruh dunia. Ada tepat di depanku. Chunan ini mengandalkan jasa-jasanya sendiri. Dia berani mengabaikanku. Ketika aku kembali ke Zhongzhou, aku harus memberitahu ayah untuk menghukumnya. Qianhua kamu, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Marsekal Selatan adalah pejabat berjasa di Longcheng. Ayahmu sangat menghormatinya. Aku tidak bisa menahan amarahku. Baiklah, masalah pernikahan nasional. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Karena kita sudah datang ke Xiongcheng, mari kita dengan benar menikmati pemandangan di sini. Besok aku akan membawamu ke gua Tianya. Oke. Bagus, bagus. Di Zhongzhou, aku selalu diawasi oleh ayah. Aku praktis tercekik. Aku harus menikmati diriku sepenuhnya kali ini. Para senior yang terhormat, tolong antar dia kembali dulu. Aku harus pergi menemui seorang teman. Teman apa? Kau harus segera kembali untuk menemaniku? Aku sudah bilang itu teman lama. Aku akan segera kembali. Mereka semua sudah mati, benar-benar mati. Siapa itu? Ini aku. Kakak, kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku akhirnya menguasai 3 kabut dewa ilusi. Aku bisa membantumu mulai sekarang. Jiozhu, aku akan mengambil kembali semuanya yang telah kita hilangkan. Qianhua, wanita bodoh itu akan pergi ke gua Tianya besok. Aku akan mencari cara untuk menciptakan kesempatan bagimu untuk meracuninya. Bagus. Aku ingin Long Qianfan juga merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Tapi jika kamu lakukan ini, kamu akan jadi buronan nasional. Apakah kamu takut? Tidak. Orang-orangku akan menemuimu nanti. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap satu orang. Siapa? Zuna. Orang ini tidak terduga dan misterius. Aku khawatir dia mungkin merusak rencanaku. Jangan khawatir. Wu Zizai orang tua itu. Dia akan The film membantuku. was translated Apa yang bisa lebih and baik? narrated by M. Neil. Kalian berdua, bisakah kalian mengikuti kami dari jarak yang sedikit lebih jauh? Itu membuatku sama sekali tidak tertarik. Putri, ini adalah tugas kami. Mohon tenang para senior. Dengan aku di sini, Qianhua tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bunga dijual, bunga dijual. 10 yuan per ikat. Kakak mau belikan sikat bunga buat kakak. Mundur. Hanya gadis kecil, mengapa kau begitu gugup? Bisakah aku mendapatkan sikat bunga? Xiao Feng, lihat, ini adalah varietas unik yang hanya ditemukan di Zhongcheng. Kita bahkan tidak bisa melihat ini di Zhongzhou. Benar, setelah kita menikah, aku pasti akan membawamu untuk jelajahi sungai dan gunung besar di tanah air. Xiao Feng, kau sangat baik padaku. Aku ingin bersamamu selamanya. Ayo mari kita menuju ke objek wisata berikutnya. Selamat tinggal kakak. Apakah kamu lelah? Ayo pergi. Qianhua, ada apa Qianhua? Kepalaku terasa sedikit pusing. Mungkin aku terlalu banyak berjalan hari ini. Masuklah ke mobil dan istirahat sebentar. Qianhua. Nadinya hilang. Qianhua telah diracun. Itu gadis itu. Cepat cari gadis itu. Pergi. Tuan, gadis muda itu melarikan diri. Kami sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Sialan. Ini semua salahku karena lalai sesaat. Itu sebabnya. Dr. Qianhua, apakah dia baik-baik saja? Racun yang diderita putri. Belum pernah kami dengar atau lihat sebelumnya. Kami sementara tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bagaimana ini mungkin? Jika Anda berkata begitu, maka Qianhua tidak akan. Aku takut dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tidak mustahil. Pasti ada jalan. Zuna. Bukankah dia penerus sekte dokter hantu? Benar, dia pasti punya cara. Cepat, bawa putri ke Zuna. Villa Nanshan. Bagaimana? Sialan. Mungkinkah? 3 kabut dewa ilusi. Marsekal Selatan, katakan saja padaku. Bisakah dia masih bangun? Ya, Ling Xiaofeng, kemarilah dan bantu. Bagaimana caranya? Bantu dia berdiri. Tekan titik akupuntur Senchan. Ini adalah 5 jarum penstabil rock. 3/10 kekuatan pada titik akupuntur Kihai. 3 jarum pencerahan benar-benar luar biasa.
jarum tunggal Keyang, dan 9 jarum dokter hantu dikerahkan. Hebat-hebat. Ini sudah berhasil. Berhasil. Sudah kau temukan pemberi racun itu? Kami belum menemukannya. Tapi aku sudah mengirim orang untuk mencari di seluruh kota. Siapa sangka seorang gadis kecil. Ling Xiaofeng, bagaimana kamu tahu bahwa saya bisa menetralkan racunnya? Marsekal Selatan aku hanya mempertaruhkan nyawaku. Aku dengar keterampilan medismu luar biasa. Jadi aku ingin mencobanya. Kirim dia ke rumah sakit. 2 hari pemulihan sudah cukup. Terima kasih Marsekal Selatan, karena telah menyelamatkannya. Aku punya permintaan yang lancang. Mungkinkah pembawa racun itu dibawa ke hadapan hukum? Tong Xiang, Bawahanmu ada di sini. mobilisasi jaringan intelijenmu. Dalam waktu 48 jam, temukan Xiao Ruizuan. Ya. Wu Yizai sudah lama saya katakan padamu, Xiao Ruizuan tidak cocok untuk mewarisi 3 kabut dewa ilusi. Namun kamu bersikeras mengikuti keinginanmu sendiri. Jika bukan, karena saya hari ini, Long Qianhua pasti sudah mati. Apakah kamu tahu dia kehilangan nyawanya? Akankah itu menyebabkan konsekuensi apapun? Tapi dia belum mati kan? Wu Yizai, bukankah sudah saya katakan bahwa jika Xiao Ruizuan gunakan 3 kabut dewa ilusi untuk menyakiti orang lagi, saya harus membersihkan sekte atas nama guru. Beraninya kau Zunan. Kau berjanji padaku. Kau berjanji untuk menjamin nyawa Xiao Ruizuan. Apakah kau lupa? Wu Yizai, apa kamu gila? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Jika dia bertindak ekstrem, apakah kamu tahu berapa banyak orang biasa yang tidak bersalah akan terlibat? Apakah kamu tahu? Zunan, aku akan membawanya kembali. Paman Guru, saya tidak bisa membiarkanmu membuat kesalahan lagi dan lagi. Bahkan jika saya harus melanggar janji saya harus membersihkan sekte ini. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Aku akan membawanya kembali. Xiao Zuan dia masih bisa diselamatkan. Xiao Zuan, gadis itu sudah tidak tertolong. Zunan, kau bajingan. Xiao Ruizuan adalah putriku. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Paman Guru, Wu Yizai, apa kamu gila? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Anggota sekte saling berbalik melawan. Saudara saling membunuh. Pertunjukan yang luar biasa. Selamat Tuan Muda. Anda telah menguasai 9 jarum dokter hantu dan 3 kabut dewa ilusi. Semua keahlian medis dan racun paling kuat di dunia telah kupelajari. Dan wilayah selatan serta Siling. Semuanya telah diganti. Komandan yang kurekomendasikan. Hanya 1 langkah, aku hanya tinggal 1 langkah lagi. Untuk mengambil kendali Shonshou. Untuk memenuhi keinginan yang telah lama kupendam. Tuan Muda bijaksana. Zunan. Kau seharusnya merasa beruntung bahwa aku memperlakukanmu sebagai musuh yang paling kuat. Rintangan terakhir. Keluarkan perintahku. Seluruh pasukan bersiap. Selama Zunan mati, segera lancarkan serangan umum. Ya, beritahu markas besar. Suruh mereka mengerahkan para ahli tingkat dewa perang untuk datang ke sini. Dendam dari masa lalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan dengan Zunan. Ayah, Ibu, aku sebentar lagi akan bisa telah membalaskan dendam untuk kalian berdua. Membalaskan dendam keluarga Chen tua dan muda. Zuna, Long Qianfan. Aku ingin melihat ekspresi saat kau kehilangan segalanya. Villa Nanshan. Nona Ken, sang penguasa mengutusku untuk mengajarkanmu etiket nasional. Terima kasih atas usahamu. Kalau begitu mari kita mulai. Marsekal Selatan, insiden mendadak. Diduga terkait dengan Xiao Ruizuan. Ada apa? Desa Kiwa dekat kota Zhongcheng. Beberapa penduduk desa tiba-tiba keracunan. Dilihat dari gejala keracunan. Itu konsisten dengan racun Putri Qianhua, sama saja. Sial, hal yang paling saya khawatirkan masih terjadi. Hong Xiang, bersiaplah dan ikut saya. Marsekal Selatan, Anda tidak boleh. Besok adalah hari pernikahan Anda. Biarkan saya membawa orang ke sana.
Ya Marsekal Selatan, saya akan segera mengumpulkan tim medis dan menuju desa Kiwa untuk menangani situasi. Tidak, mereka diracuni oleh 3 kabut dewa ilusi. Hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Kita tidak boleh menunda. Kita berangkat sekarang juga. Lalu bagaimana dengan hari pernikahan Anda? Pernikahan nasional masalah penting tak bisa ditunda. Apakah Anda akan membiarkan Nona Feyue ditinggalkan dengan penyesalan abadi? Sunan, jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi. Feyue, aku. Tidak perlu banyak kata di antara kita. Aku akan menunggumu kembali. Feyue, saya bersumpah akan segera kembali dan menikahimu di hadapan semua saksi. Aku akan menunggumu. Desa Kiwa, Marsekal Selatan, Gubernur Jenderal Ship mengutus saya untuk menemui dan membantu Anda. laporkan situasi saat ini. Seluruh desa Kiwa memiliki total 116 penduduk desa. 33 orang sudah meninggal, 83 orang sisanya saat ini sedang menerima perawatan. Tetapi situasinya sangat buruk. Satu-satunya sumber air desa telah terkontaminasi. Departemen Konservasi Air telah pergi untuk menangani keadaan darurat. Tetapi situasinya tidak optimis. Jika toksin bocor keluar, seluruh kota Chongqing akan terpapar racun. Saya benar-benar melarangnya. Hal seperti itu terjadi. Bawa saya menemui para pasien. Xiao Ruizuan. Sekarang sudah baik-baik saja. Berapa banyak penduduk desa yang masih hidup? 73 orang, yang berarti dalam waktu singkat hanya setengah jam. 10 penduduk desa lainnya tidak selamat. Ya, Cepat dirikan tenda besar dan pindahkan semua penduduk desa yang masih hidup masuk ke dalam. Saya harus menyelamatkan orang-orang ini. Marsekal Selatan, jika Anda melakukan itu, pengurasan energi Anda akan berlebihan. Dan Anda juga sangat The mungkin film was untuk translated diracuni. and Karena saya ada di narrated sini, by M. saya Media. tidak akan membiarkan Raja Neraka merebut satu nyawa pun. kontrol jarum jarak jauh, teknik melempar jarum. Marsekal Selatan, orang ini tidak akan selamat. Bagus. Marsekal Selatan, gadis kecil ini dalam bahaya. Di mana dia? Di sana. Marsekal Selatan, ini sudah 5 jam. Mohon istirahat sebentar, Tuan. Saya baik-baik saja, lanjutkan. Marsekal Selatan, Saya bilang lanjutkan. Marsekal Selatan. Anda tidak boleh menderita kerugian. Nona Feyue masih menunggu Anda. Jika saya tidak berhasil, kembalilah dan katakan padanya, saya akan menikahinya lagi di kehidupan berikutnya. Marsekal Selatan, mohon segera beristirahat. Tanda-tanda vital mereka, semuanya menunjukkan hasil yang baik. Sudah lebih baik sekarang. Jika saya beristirahat 1 detik lebih sedikit, saya bisa menyelamatkan 1 orang lagi. Semua orang mundur. Marsekal Selatan, Paman Guru, bagaimana masalah sumber air diselesaikan? sudah diselesaikan. Fokus pada upaya penyelamatan. Baiklah. Marsekal Selatan, Marsekal Selatan, Untungnya saya berhasil. Semua nyawa telah diselamatkan. Itu luar biasa. Bagus sekali. Marsekal Selatan, silakan pergi dan beristirahat. Masalah yang tersisa, serahkan saja kepada kami. Marsekal Selatan, ponsel Anda. Nona Fei yang menelepon. Sunan, bagaimana keadaan di pihakmu? Semuanya baik-baik saja. Saya bisa kembali malam ini. Sungguh, aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, kapan saya pernah membohongimu? Baik, kalau begitu cepat kembali, aku akan menunggumu. Apa yang saya janjikan, saya pasti akan memenuhinya. Zunan, kau tidak akan pergi hari ini. Sunan, apa yang terjadi di pihakmu? Apa kamu baik-baik saja? Tunggu saya di rumah. Ling Xiaofeng, bagaimana mungkin itu Anda? Karena aku menantu kekaisaran. Bertindak sebagai orang dalam mereka. Kamu memerintahkan Liu Shansong untuk mempermalukan saudara perempuan saya, memaksa saya meninggalkan wilayah selatan. Kamu adalah orang yang mengundurkan diri sebagai komandan, Itu adalah aku. meracuni Sun Ling. Kamu juga yang melumpuhkan kekuatannya. Benar sekali. Pengkon Direktur Biro Pekerjaan Surgawi, Ma Qinglong Gubernur Jenderal Rongchen. Mereka semua juga orang-orangmu. Marsekal Selatan benar-benar sesuai dengan namamu. Tetapi meskipun kau tahu segalanya, hari ini kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman.
Ling, Xiaofeng, Raja dan Putri memperlakukan Anda dengan baik. Begitu baik. Mengapa Anda mengkhianati kerajaan Long kita? Pengkhianatan. Bagaimana kau bisa berbicara tentang pengkhianatan? Dewa Perang Hongxiang. Kau pasti telah membuat kesalahan. Aku adalah orang dari negara serigala. 20 tahun yang lalu, keluarga Chen di ibu kota ditemukan oleh penguasa. Sebagai mata-mata untuk negara serigala, akhirnya mereka dieksekusi seluruh klan, dimusnahkan. Kamu adalah keturunan keluarga Chen. Dan kamu Cheng Xu, apakah kamu juga akan mencari balas dendam untuk keluarga Chen? Long Qianfan Long Qianhua. Mereka semua pantas mati. Xiao Xuan, jangan dengarkan tipuannya. Aku dan keluarga Chen tidak memiliki hubungan apapun. Aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung? Ketika ibuku dan aku terlantar dan mengembara, di mana kamu? Ketika aku oleh orang-orang itu, diintimidasi di mana kamu? Kalian semua dari kerajaan Long pantas mati. Wu Zizai, kau perlu mengerti dengan jelas. Xiao Zuan sekarang berdiri di pihakku. Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja sama denganku? Ambil kepala Marsekal Naga. Bantu aku menaklukkan kerajaan naga. Pada saat itu, aku menjaminmu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan, dan bersatu kembali dengan Xiao Zuan. Bagaimana menurutmu? Paman Guru, sekte dokter hantu telah melindungi kerajaan Long 1000 tahun. Sekte ini tidak pernah menghasilkan pengkhianat. Aku Wu Zizai adalah penerus ke-8 sekte dokter hantu. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati kerajaan Long. Keras kepala menolak untuk mendengarkan. Semua dewa perang Sunan saat ini berada dalam keadaan sangat lemah. Serang untukku. Bunuh dia. Zunan, kau benar-benar mengejutkanku. Tapi disinilah perjalananmu berakhir. 9 jarum gerbang hantu. Kamu pasti diam-diam mempelajarinya saat itu kan? Selama kau mati malam ini, pasukan sejuta prajurit negara serigalaku akan mengapung kota. Kami akan membantai semua sampah di kerajaan The film nagamu. was translated Xiao Zuan, lepaskan and racunnya. narrated by M Media. Tidak. Paman Guru. Villa Nanshan. Nona Ken, pernikahan nasional akan segera dimulai. Di mana Tuan Chu? Dia akan kembali. Hanya tersisa setengah jam. Pernikahan nasional akan disiarkan langsung secara nasional. Bagaimana jika dia tidak muncul? Lanjutkan sesuai jadwal. Cari cara agar pembawa acara mengulur waktu. Aku mengandalkanmu. Baiklah. Zuna, kau bertarung sengit melawan 4 dewa pertempuran selama 8 jam. Dengan susah payah melemahkan mereka sampai mati. Apakah kau ini manusia? Karena aku punya alasan mengapa aku harus kembali. Aku telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Aku sama sekali tidak akan mati di sini. Prajurit klan serigalaku akan segera tiba. Pada akhirnya kau tetap kalah. Itu mungkin tidak terjadi. Mengapa kau di sini? Wilayah Selatan dan Siling. Bukankah keduanya di bawah kendalku? Apakah Anda berbicara tentang Ningbolol? Sampah itu, saya sudah membantainya. Marsekal ini sudah mendapatkan kembali kendali atas Siling. Ling Xiaofeng, kamu kalah. Ini tidak mungkin. Ini buruk. Bangsa serigala kita telah dikalahkan. Zuna, kau menang. Kerajaan nagamu menang. Tapi kau tidak bisa melarikan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Mari kita mati bersama. Ayo. Para tamu terhormat dan teman-teman di depan televisi Anda yang menyaksikan siaran langsung ini. Salam untuk semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri pernikahan nasional dari Tuan Sunan dan Nona Qin Feiyo. Untuk pernikahan nasional ini, kami khusus berterima kasih kepada Gubernur Chen Qimin dari Xiongqiang dan Kepala Polisi Lin Shen. Berkat persiapan mereka yang cermat, barulah pernikahan nasional ini dapat diselenggarakan dengan sukses. Mengapa mereka terus-menerus berbicara omong kosong? Mengapa pengantin baru belum diizinkan muncul? Selanjutnya, mari kita undang mempelai wanita yang cantik untuk membuat pintu masuknya yang memukau.
Selanjutnya mari kita undang mantan Panglima tertinggi wilayah selatan, Tuan Zuna, untuk membuat pintu masuknya. Ada apa? Di mana mempelai pria? Apakah Marsekal Selatan kabur dari pernikahan? Apakah dia tidak datang? Kami menunggu di sini, menunggu untuk melihatnya. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan.